Pada tanggal 17 Juli tahun 2010, sekitar pukul 8 pagi, polisi mendapatkan laporan dari seorang warga yang mengatakan bahwa telah terjadi penusukan di rumah tetangganya. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera bergegas menuju alamat yang telah diberikan oleh si pelapor. Ketika sampai di tempat kejadian, polisi menemukan seorang laki-laki parubaya yang sudah tidak bernyawa dan di sampingnya tergeletak seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahunan dengan kondisi kritis. Polisi lantas melarikan si wanita tersebut ke rumah sakit. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya dapat menemukan pelaku pembunuhan sadis ini. Namun bagaimanakah latar belakang kejadian naas pagi itu? Wanita yang ditemukan dalam kondisi kritis itu bernama Xiaoli, dan laki-laki parubaya yang ditemukan telah tewas di tempat kejadian tersebut merupakan ayah dari Xiaoli. Xiaoli merupakan anak satu-satunya. Ia lahir pada tahun 1988 dan berasal dari Shanxi. Xiaoli tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun kondisi perekonomian keluarganya tidak begitu baik. Hal ini menyebabkan ia harus mulai bekerja di usia yang sangat muda dan tidak melanjutkan pendidikannya. Selama masa mudanya ini, Xiaoli bekerja dan menjadi tulang punggung keluarganya. Di usianya yang sangat muda, di mana teman-teman seusia dirinya masih sibuk memikirkan pendidikan, Xiaoli kini sibuk dengan bagaimana mendapatkan uang yang banyak dengan cepat. Karena keinginan inilah, Xiaoli mulai terjun ke dunia prostitusi. Seperti banyak orang yang mengatakan, mendapatkan uang yang halal memang sangatlah sulit. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita merasakan bagaimana sulitnya mencukupkan gaji dari pekerjaan halal kita untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kita sendiri telah memilih melakukan pekerjaan halal ini demi menyambung hidup. Hal yang sama tentu saja juga dirasakan oleh Xiaoli. Ketika ia harus menjadi tulang punggung keluarganya di usianya yang masih sangat muda, sayangnya kondisi membuatnya harus memilih jalan prostitusi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Xiaoli sebenarnya mengetahui pekerjaan putrinya ini. Tidak pernah ada yang tahu mengapa sang ayah membiarkan putri kecilnya tenggelam dalam pekerjaan yang sangat berbahaya tersebut. Mungkin bagi kebanyakan orang, bekerja sebagai prostitusi dianggap adalah pekerjaan yang sangat mudah ataupun kotor. Namun pada kenyataannya, pekerjaan itu memiliki beberapa resiko yang sangat tinggi. Salah satunya adalah betapa mudahnya para pekerja prostitusi terpapar penyakit berbahaya. Dan selain itu, betapa rentannya mereka mengalami kekerasan fisik. Sejatinya dalam hati Xiaoli, ia tidak begitu menyukai pekerjaannya ini. Namun setiap kali ia menatap wajah sang ayah yang begitu bahagia ketika menerima uang dari dirinya, membuatnya melupakan perasaannya itu. Kini Xiaoli harus beradaptasi dengan gaya hidup para wanita malam. Ia akan berpesta dengan para laki-laki yang rela mengeluarkan uang tanpa kerisauan apapun. Di usianya yang masih di bawah 20 tahun, Xiaoli kini nampaknya tahu benar bagaimana gelagat para lelaki hidung belang. Ia selalu melihat para lelaki yang pernah bersamanya hanya merupakan seorang klien. Ia pun juga memberi batasan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh dan tidak ingin memiliki hubungan dengan laki-laki yang pernah menjadi kliennya. Karena Xiaoli menginginkan laki-laki yang jauh dari hingar-bingar kehidupan malam maupun prostitusi. Ia ingin mendapatkan laki-laki baik yang tulus kepada dirinya. Namun takdir nampaknya berkata lain. Pada tahun 2007, Xiaoli bertemu dengan Li, seorang pria yang ia kenal karena menyewa jasanya. Di mata Xiaoli, Li nampak berbeda dengan laki-laki lain yang pernah ia kencani sebagai klien. Li nampak begitu terpesona dan begitu malu-malu kepada Xiaoli. Awalnya Xiaoli melihat hal ini cukup lucu dan tidak terlalu memikirkannya. Namun Li terus mendekati Xiaoli. Setiap kali ia mengajak Xiaoli bertemu, Li akan mengajak Xiaoli ke tempat-tempat mewah dan memperlakukan Xiaoli layaknya seorang wanita yang benar-benar ia puja. Li juga selalu memberikan barang-barang mewah kepada Xiaoli. Tentu saja pendekatan Li yang seperti itu akhirnya dapat meluluhkan hati Xiaoli. Xiaoli sempat mempertanyakan tujuan Li kepada dirinya.
Dengan gugup Li menjawab bahwa ia ingin berhubungan serius dengan dirinya dan ingin segera menikahinya. Xiaoli kemudian mempertanyakan kepada Li bagaimana ia memandang dirinya selama ini yang memiliki profesi sebagai pekerja seks. Li menjawab, ia tidak pernah memperdulikan pekerjaan Xiaoli. Li menambahkan bahwa Xiaoli merupakan seorang putri yang baik karena telah bekerja keras demi menghidupi kedua orang tuanya. Oleh karena itu yang ia inginkan kelak, ia dapat menjaga Xiaoli dan memiliki keluarga kecil yang selalu ia impikan. Li juga sempat menceritakan masa lalunya yang pernah memiliki hubungan dengan seorang gadis. Mereka berpacaran cukup lama dan Li hendak menikahinya. Namun keluarga mantan pacarnya itu meminta mahar yang terlalu tinggi dan ia tidak bisa membayarnya. Oleh karena itu, hubungan Li dengan mantan kekasihnya kandas di tengah jalan. Xiaoli melihat Li yang nampaknya begitu tulus, tentu saja luluh. Saat inilah ia memutuskan untuk berpacaran dengan Li. Selama beberapa waktu menjadi sepasang kekasih, Li dan Xiaoli sangat akur. Mereka nampaknya dapat mengatasi dengan baik permasalahan dalam hubungan mereka. Dalam benak Xiaoli, Li merupakan laki-laki yang sempurna baginya. Walaupun ia bukan seseorang yang kaya raya dan memiliki pekerjaan tetap, Xiaoli percaya bahwa Li yang sangat mengaguminya akan melakukan apapun demi dirinya kelak. Oleh karena itu, ketika Li melamar dirinya, Xiaoli pun menerimanya. Kini permasalahan yang harus dihadapi Li adalah bagaimana meyakinkan ayah Xiaoli untuk memperbolehkan Li menikah dengan putrinya. Entah karena rasa percaya diri yang tinggi atau memang Li adalah orang yang sangat nekat, ia pun mendatangi ayah Xiaoli dan mengatakan keinginannya untuk menikahi putrinya. Ayah Xiaoli tentu saja bertanya mengenai pekerjaan Li dan bagaimana kondisi keluarganya. Li pun mengatakan dengan jujur bahwa saat ini ia tidak memiliki pekerjaan. Kedua orang tuanya hanya orang biasa saja. Lalu ayah Xiaoli kembali menanyakan kepada Li apakah ia memiliki rumah ataupun apartemen yang mungkin dimiliki oleh keluarganya, dan Li menjawab, ia dan keluarganya tidak memiliki properti apapun selama ini. Mendengar pengakuan Li tersebut, ayah Xiaoli tentu saja menolak dengan tegas pinangan Li kepada Xiaoli. Xiaoli mencoba membujuk sang ayah untuk menyetujui pernikahannya. Sang ayah pun menyebutkan bahwa menikah dengan laki-laki pengangguran yang miskin akan membuat masa depannya hancur. Ayah Xiaoli juga mencurigai bahwa Li kemungkinan ingin menikah dengan putrinya karena ia tahu Xiaoli memiliki penghasilan yang cukup besar. Dalam titik ini, sang ayah mencoba meyakinkan Xiaoli bahwa Li memiliki niatan buruk di balik semuanya. Namun Xiaoli tidak mau mendengar sang ayah. Ia tetap ngotot ingin menikah dengan Li. Xiaoli kemudian mengutarakan pemikirannya kepada sang ayah. Bahwasanya ia pun merasa bahwa ia tidak akan mungkin bisa menikah dengan laki-laki kaya di kemudian hari. Karena ia tahu laki-laki kaya menginginkan wanita baik-baik dan tidak memiliki latar belakang seperti dirinya. Mendengar kata tersebut keluar dari mulut putrinya, hati sang ayah pun tak kuasa. Ia akhirnya mengiyakan permintaan Xiaoli tersebut, namun dengan satu syarat, yakni Li harus memberikan mahar sebesar 80.000 yuan atau sekitar 177 juta rupiah. Ini adalah upaya terakhir ayah Xiaoli untuk dapat mengulur pernikahan putrinya itu. Ayah Xiaoli berharap jika ia mempersulit keluarga Li, setidaknya putrinya akan memiliki waktu untuk berpikir lebih jernih. Selain itu, masih besar kesempatan bagi keluarga Li untuk menolak pernikahan dengan mahar yang kelewat besar seperti kisah Li dengan mantan pacarnya. Namun siapa sangka, mendengar permintaan mahar itu tidak membuat Li dan keluarganya patah arang. Orang tua Li meminjam uang kemanapun mereka tahu demi mahar untuk Xiaoli. Sikap orang tua Li yang begitu nekat ini kemungkinan karena rasa bersalah mereka yang sebelumnya tidak mampu membayar mahar bagi putranya dan sehingga hal itu membuat sang putra harus kehilangan seseorang yang ia cintai. Akhirnya pada tahun 2009, Xiaoli dan Li resmi melangsungkan pernikahan. Kehidupan awal menikah nampaknya sudah mulai memberatkan bagi Li dan Xiaoli.
Keduanya acap kali bertengkar karena masalah ekonomi. Li yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan tentu saja membuat Xiaoli merasa khawatir. Apalagi Xiaoli kini hanya bergantung dari tabungannya untuk ia dan Li dapat bertahan hidup sehari-hari. Xiaoli merasa sangat aneh. Bagaimana bisa seseorang tidak bisa memiliki penghasilan, sedangkan ia sendiri melakukan apapun agar bisa mendapatkan uang. Dari sinilah konflik keduanya dimulai. Merasa suaminya itu tidak bisa ia andalkan, Xiaoli kemudian berbicara kepada Li dan mengatakan keinginannya untuk kembali ke dunia prostitusi. Li yang mendengar istrinya mengatakan demikian, langsung mengiyakan keinginan istrinya itu. Li mengatakan ia tidak memiliki masalah jika Xiaoli kembali ke pekerjaan lamanya, asalkan Xiaoli tidak menerima klien yang masih muda. Li meminta Xiaoli menerima klien yang berusia di atas 40 tahun. Li kemudian juga menambahkan bahwa ia melakukan pengorbanan ini demi keluarga kecilnya karena ia tahu bahwa pekerjaan lama Xiaoli menghasilkan banyak uang, maka ia dapat menabung untuk membeli rumah impian mereka. Terlebih lagi saat ini mereka belum memiliki momongan. Oleh karena itu Li merasa tidak terlalu terbebani. Ia berharap kelak Xiaoli akan berhenti bekerja jika mereka telah memiliki rumah dan anak. Dalam benak Xiaoli ia tahu ini adalah hal yang aneh. Bagaimana mungkin suaminya yang mengatakan bahwa ia mencintainya, memperbolehkannya kembali bekerja sebagai prostitusi demi memenuhi keinginan dirinya seorang. Walaupun kecewa, Xiaoli yang terbiasa bekerja keras tentu saja langsung bekerja setelah meminta izin kepada suaminya. Namun menjalani kehidupan yang bahkan sudah mereka sepakati itu, nampaknya tidak membuat kedua pasangan ini bahagia. Li di satu sisi mulai menunjukkan keegoisannya. Ia kini semakin bersikap buruk kepada Xiaoli, karena hanya ini yang bisa ia lampiaskan kepada istrinya itu. Jadi setiap kali Xiaoli berpamitan bahwa ia akan keluar rumah, Li sudah mengetahui bahwa istrinya itu akan menemui klien. Li di rumah merasa sangat tidak nyaman. Ia membayangkan Xiaoli melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan dirinya. Namun di satu sisi, Li sendiri sangat pemalas. Ia tahu betapa tersiksanya ia membayangkan sang istri, namun ia tidak berjuang untuk mencari uang agar istrinya tidak perlu kembali ke pekerjaan lamanya. Sifat Li ini benar-benar menunjukkan ketidakmatangan pola pikirnya. Ia hanya bisa menuntut, namun ia tidak mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Hal ini berakibat ia akan selalu mencari masalah ketika Xiaoli pulang ke rumah. Tidak berhenti sampai di situ. Li juga melampiaskan kekesalannya dengan menggunakan uang yang Xiaoli dapatkan. Karena setiap kali Xiaoli mendapatkan uang, ia akan selalu memberikannya kepada Li. Di pikiran Xiaoli, uang itu akan disimpan oleh Li dan setengahnya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Namun, Li mempergunakan uang hasil kerja sang istri untuk bersenang-senang. Setiap Xiaoli memberikan uang, Li langsung keluar rumah dan menghubungi teman-temannya untuk berpesta. Dalam benak Li, ini adalah caranya untuk tidak terlalu memikirkan apa yang dilakukan istrinya ketika tidak berada di rumah. Sudah merupakan hal yang biasa bagi Li melihat Xiaoli pulang pukul 3 atau 4 pagi dengan kondisi mabuk dan sempoyongan setelah melayani klien-kliennya. Namun Li tetap saja tega melihat istrinya seperti itu dan bersenang-senang dengan uang yang dihasilkan oleh istrinya. Pada suatu hari, Li yang seperti biasa memiliki mood yang buruk mendapati Xiaoli menerima telepon dari seseorang yang ia sebut sebagai kliennya. Li yang merasa tidak terima karena Xiaoli mengangkat telepon kliennya di depan matanya, merasa sangat tersinggung. Ia kemudian mengambil ponsel milik Xiaoli dan mematikan telepon tersebut. Xiaoli tentu saja sangat marah karena ia sedang membuat kesepakatan dengan kliennya dan Li merebutnya begitu saja. Alhasil mereka pun bertengkar hebat. Melihat Xiaoli berani melawan dirinya, membuat Li semakin marah. Ia kemudian memukuli Xiaoli dengan brutal. Xiaoli yang ketakutan kemudian pergi dan melarikan diri dari rumahnya. Pada saat ini hati Xiaoli begitu hancur. Ia tidak lagi mengenali yang dulu ia kenal.
Di saat Li merasa patah hati karena perbuatan Li, tidak hanya arogansinya yang merasa ia tidak dihargai ketika Xiaoli mengangkat telepon dari kliennya di depan matanya. Namun masalah uang juga menjadi pemicunya. Ia merasa Xiaoli kini lebih jarang di rumah. Ketika bekerja, Xiaoli akan mengabari bahwa ia tidak akan pulang hari itu. Namun Li heran, kenapa pendapatan Xiaoli semakin sedikit. Di dalam otak Li, ketika Xiaoli bekerja hingga tidak pulang, seharusnya klien Xiaoli waktu itu semakin banyak. Namun mengapa uang yang diberikan kepada dirinya akhir-akhir ini lebih sedikit? Li mulai curiga apakah Xiaoli memiliki laki-laki lain atau Xiaoli mengambil klien yang berusia muda, oleh sebab itu ia mendapatkan bayaran sedikit. Karena ketika mengerucut kepada perjanjian yang ia buat dengan Xiaoli, seharusnya Xiaoli hanya boleh mengambil klien yang berusia di atas 40 tahun. Karena pemikiran inilah, Li mulai menjadi pencemburu. Ia khawatir jika Xiaoli akhirnya memiliki keberanian untuk kabur dari dirinya, maka ia akan kehilangan satu-satunya orang yang membiayai hidupnya selama ini. Xiaoli yang kala itu berhasil kabur dari rumah, kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Xiaoli kemudian menceritakan semuanya kepada sang ayah. Ayah Xiaoli pada dasarnya sudah tidak kaget bahwa pernikahan putrinya akan berujung seperti ini. Oleh karena itu, ia menyarankan Xiaoli untuk segera bercerai mumpung ia belum memiliki anak. Namun Xiaoli masih tidak bisa mengiyakan permintaan ayahnya itu dan hanya meminta agar ia bisa tinggal sementara dengan sang ayah. Tak lama setelah perbincangan tersebut, Li tiba-tiba sudah berada di depan rumah ayah Xiaoli. Ayah Xiaoli pun membiarkan Li masuk dan mendengar penjelasan dari Li. Li mengatakan bahwa dirinya saat itu terbakar cemburu karena takut kehilangan Xiaoli. Sambil menangis ia meminta maaf kepada ayah Xiaoli atas semua perbuatannya. Ia berjanji akan memperlakukan Xiaoli lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ayah Xiaoli tentu saja tidak semudah itu mempercayai perkataan Li. Ia pun akhirnya menyodorkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh Li. Surat perjanjian itu memiliki isi bahwasanya Li berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kepada Xiaoli. Namun jika ia kembali memukuli Xiaoli, maka ia harus bercerai dari Xiaoli. Melihat dirinya masih diberi kesempatan, Li pun langsung setuju dan menandatangani surat perjanjian itu. Ia kemudian meminta maaf kepada Xiaoli dan meminta Xiaoli untuk kembali pulang bersama dirinya. Namun siapa sangka kesempatan yang diberikan oleh ayah Xiaoli itu akan membawa petaka bagi dirinya dan juga putrinya. Hanya dalam waktu 2 bulan setelah Xiaoli dan Li kembali rujuk, mereka kembali bertengkar hebat. Hal ini bermula dari Li yang melihat Xiaoli mengobrol dengan seorang laki-laki muda di pinggir jalan. Menurut Li, Xiaoli dan laki-laki muda itu terlihat sangat akrab. Mereka bercanda dan tertawa seperti orang yang memang sudah mengenal cukup lama. Li yang melihat itu kembali merasakan kecemburuan yang tidak terbendung. Selama ia kembali rujuk dengan Xiaoli, ia tidak pernah melihat Xiaoli tertawa selepas itu. Li juga mencurigai bahwa Xiaoli memberikan sebagian uang yang ia dapatkan untuk laki-laki muda itu. Hal ini didasari karena sebelumnya Li melihat uang dalam rekeningnya berkurang 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah. Patut diingat, uang dalam rekening Li tersebut merupakan uang dari kerja keras Xiaoli selama menikah dengan dirinya. Hal ini semakin menguatkan pemikiran Li bahwa Xiaoli memang menghidupi laki-laki lain selain dirinya. Li lalu pulang ke rumahnya. Dengan gelisah ia menunggu Xiaoli kembali ke rumah kontrakan mereka. Ketika Xiaoli baru saja pulang, Li langsung mencerca Xiaoli dengan pertanyaan tentang laki-laki muda yang ia temukan bersamanya di pinggir jalan. Xiaoli awalnya menanggapinya dengan acuh. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang ia bicarakan. Namun Li tidak mau menyerah. Ia lalu mempertanyakan tentang uang 30.000 yuan yang hilang dari rekeningnya.
dan Xiaoli tetap tidak mau menjelaskan apapun. Li yang merasa dibohongi lalu memukuli Xiaoli habis-habisan. Xiaoli yang merasa hidupnya terancam lalu mencoba bersembunyi dari amukan Li. Li kini nampak seperti orang kesurupan. Apalagi ia tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Xiaoli. Ia terus mengamuk dan mencoba membuka pintu kamar agar ia bisa kembali memukuli Xiaoli. Dan ia pun akhirnya berhasil mendobrak pintu kamar tersebut. Xiaoli yang tidak ingin terus menerima pukulan, kemudian berhasil kabur ketika dihadang oleh Li. Ia lalu kembali ke rumah ayahnya. Kini tekad Xiaoli telah bulat. Ia memutuskan untuk segera menceraikan Li dan keputusannya itu juga ia lontarkan kepada sang ayah. 15 hari setelah kejadian KDRT itu, Li kembali mencari Xiaoli ke rumah ayahnya. Sambil menangis, Li memohon untuk kembali dimaafkan. Namun ayah Xiaoli menolak dan mengeluarkan surat perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Untuk menarik Xiaoli agar mau keluar dari kamarnya, Li sengaja membelikan Xiaoli sebuah tas sebagai permintaan maafnya. Ayah Xiaoli kemudian memanggil Xiaoli untuk menerima pemberian dari Li tersebut. Namun siapa sangka, ternyata di dalam tas itu Li telah membawa sebilah pisau yang ia persiapkan untuk menikam Xiaoli. Ketika Xiaoli mendekatinya untuk mengambil tas tersebut, Li langsung mengeluarkan pisaunya dan menikam Xiaoli sebanyak 2 kali. Ayah Xiaoli yang menyaksikan kejadian itu awalnya begitu terkejut hingga ia tidak bisa bergerak. Namun melihat putrinya mengeluarkan banyak darah, ia langsung menghampiri putrinya itu. Demi menolong putrinya, ayah Xiaoli lalu menggunakan tubuhnya untuk menghadang pisau yang ditikamkan oleh Li agar tidak mengenai putrinya. Li yang saat itu sudah gelap mata, lalu menikam ayah Xiaoli berkali-kali hingga tewas. Tetangga yang mendengar keributan langsung menelpon polisi. Mengetahui salah seorang tetangga mencoba memasuki rumah tersebut, Li langsung melarikan diri. Polisi yang tiba di tempat kejadian melihat seorang laki-laki tua dan seorang wanita muda. Mereka memastikan bahwa laki-laki tua yang tergeletak tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan si wanita muda masih hidup namun dalam kondisi yang kritis. Polisi kemudian segera membawa wanita muda itu ke rumah sakit agar bisa terselamatkan. Namun sayangnya, nyawa wanita muda tersebut tidak terselamatkan. Dari kesaksian para tetangga inilah, polisi dapat mengidentifikasi para korban, yakni Xiaoli dan juga ayahnya. Polisi juga mendapatkan pengaduan dari para tetangga bahwa Li yang merupakan suami dari Xiaoli yang melakukan penikaman tersebut. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa Xiaoli dan juga Li baru menikah selama 1 tahun. Awalnya polisi tidak mengetahui penyebab dari kejadian naas ini. Namun karena pelaku yakni Li masih melarikan diri, polisi kemudian menyebarkan foto Li dan meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat maupun menemukan Li. Malam harinya pada hari yang sama, polisi mendapatkan informasi dari salah satu resepsionis hotel bahwa ia melihat Li saat ini sedang menginap di hotel tempatnya bekerja. Akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi dapat menangkap Li tanpa ada perlawanan. Di dalam pengakuannya kepada polisi, Li membuat dirinya selama ini adalah korban. Betapa pekerjaan Xiaoli membuatnya tertekan, dan hal itu tentu saja membuat emosinya menjadi tidak stabil. Selain itu, Li juga menuduh Xiaoli telah berselingkuh dengan pacar barunya. Oleh karena itu, Xiaoli mencuri uang dari rekeningnya sebesar 30.000 yuan. Li juga menambahkan awalnya ia tidak berniat untuk membunuh ayah mertuanya, karena ia merasa ia tidak memiliki masalah apapun dengan ayah Xiaoli. Setelah Li mengakui semuanya, proses peradilan pun dimulai. Majelis hakim menilai bahwa Li memang melakukan pembunuhan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, hakim memvonis Li hukuman mati yang ditangguhkan selama 2 tahun. Hal ini memiliki arti bahwa selama Li tidak melakukan pelanggaran apapun selama di penjara dengan masa waktu 2 tahun,
maka hukuman matinya akan diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.